Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ferin, tubuhku terasa lemas tidak berdaya. Ternyata aku hanyalah wanita yang tidak ada harga dirinya. Aku begitu bangga bisa merebut suami orang lain, termasuk suami kakak kandungku sendiri. Tapi sekarang aku baru sadar, ternyata aku hanyalah seorang pelaci yang hanya mengobrol tubuhku pada pria yang memuaskan nafsunya saja. Aku kehilangan keluarga hangatku. Ibu, bapak, Kak Anya. Mereka seakan-akan pergi hilang dari kehidupanku. Entah apa yang akan terjadi pada kehidupanku selanjutnya. Aku benar-benar menyesal dan baru menyadarinya sekarang. Kak Anya, pasti dia sangat membenciku sekarang. Aku telah tega merebut suaminya. Aku memang wanita bodoh dan tidak punya hati nurani. Jika aku datang ke rumahnya dan mencoba untuk meminta maaf, aku ragu jika dia mau memaafkan kesalahanku. Entah apa yang harus aku lakukan sekarang. Rizka dan Nando sudah menjebakku. Pasti aku tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Tubuhku sudah kotor. Tidak ada pria yang mau menikah denganku. Aku juga sadar dan merasa bersalah pada Kak Nia. Karena aku sudah berani menggoda Mas Adit saat itu. Sebelum berhubungan dengan Mas Zaki, aku dan Mas Adit sudah lebih dulu berhubungan secara diam-diam. Aku tahu dia sudah beristri, tapi aku benar-benar tidak tahu jika dia adalah suaminya Kak Nia. Saat mengetahui hal itu, aku sempat bicara pada Mas Adit untuk segera mengakhiri hubungan kita berdua. Tapi Mas Adit malah berlutut dan memohon padaku. Bahkan dia bilang ingin menceraikan istrinya. Dan sekarang, dia sendiri yang membuangku karena alasan Kak Nia sedang hamil. Mas Adit adalah sosok pria yang sangat baik dan royal. Aku nyaman berhubungan dengannya. Namun sepertinya kami memang tidak bisa hidup bersama. Lalu Mas Zaki, ya memang aku sangat mencintainya. Tapi entah kenapa dia tidak kubutuhkan lagi saat ini. Di antara semua pria yang berhubungan denganku, menurutku hanya dia yang tidak bisa menuruti semua keinginanku. Coba saja saat itu aku tidak menghasut Mas Zaki untuk menyakiti Kak Anya. Pasti semua ini tidak akan terjadi. Aku hancur sekarang. Mas Zaki juga sudah membenciku. Aku dibenci banyak orang. Kini aku teringat juga pada Mbak Selfie. Dia pasti sangat sedih karena aku sudah merebut suaminya saat itu. Aku tahu memang Mas Sandi yang pertama kali menggodaku. Tapi jika saja aku bisa menolak, pasti aku tidak akan menderita seperti ini. Nando balas dendam demi membela kakak iparnya. Mungkin dia sudah menganggap Mbak Selfie sebagai kakak kandungnya sendiri. Ya, aku sadar. Aku memang salah dalam hal ini. Aku sudah menyakiti hati para istri yang suaminya sudah aku rebut. Tapi apakah tidak ada maaf untukku? Apa mereka tidak mau memberiku kesempatan agar aku bisa berubah? Entahlah. Sepertinya sudah saatnya aku menerima resiko atas kelakuanku sendiri. Ini adalah karma untukku, keluargaku. Aku berharap mereka memaafkanku dan mencariku saat ini. Kak Anya, aku berharap dia mau mencariku keberadaanku. Tapi aku meragukan hal itu. Pasti mereka sudah tidak peduli dengan keadaanku saat ini. Aku akan menerima semuanya. Biar ku tanggung semua penderitaan yang menimpaku saat ini. Rasanya aku tidak kuasa untuk berdiri. Tubuhku benar-benar lemas tidak berdaya. Ternyata Rista sudah menjualku pada pria hidung belang. Area kewanitaanku sangat sakit. Entah apa yang sudah dilakukan oleh pria itu padaku. Apa aku mengakhiri hidupku saja? Rasanya aku sudah tidak kuat untuk bertahan. Masalah akan terus menghampiriku. Apalagi Nendo, dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus membuatku menderita dan tersiksa. Jika aku pulang, aku harus pulang kemana? Jika pulang ke rumah orang tuaku, pasti mereka malah semakin menghukumku dan enggan menerima kehadiranku. Lalu Kak Anya, aku bisa saja pulang ke rumahnya. Aku juga bisa memohon ampun padanya. Tapi aku juga tidak yakin jika dia mau memaafkan kesalahanku dan menerima kehadiranku lagi. Aku tahu Kak Anya adalah orang yang sangat baik. Dia selalu membuatku bahagia dengan caranya sendiri. Kini aku sadar, alasan dia selalu mengekangku dan selalu melarangku untuk pergi kemanapun. Ternyata dia hanya tidak ingin sesuatu yang buruk malah menimpaku. Aku sangat merindukan kasih sayangnya. Aku sangat merindukan ocehan-ocehan yang keluar dari mulutnya. Aku ingin memeluk tubuhnya dan menangis di pelukannya. Kak Anya, tolong aku. Bantu aku agar bisa terbebas dari tempat ini. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya.
aku juga tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Jika saja Kak Anya bisa mendengar ucapanku, aku benar-benar berharap dia mau memaafkan kesalahanku. Ibu, Bapak, aku juga ingin meminta maaf pada kalian berdua jika aku mati di sini. Semoga saja kalian bisa memaafkan kesalahanku agar aku bisa pergi dengan tenang. Aku sudah membohongi semua orang. Aku pura-pura hamil agar Mas Seki bisa memperhatikanku. Tapi ternyata Kak Anya memang pintar. Dia bisa mengendus kebohonganku. Penderitaan dan penderitaan yang akan ku terima saat ini, Nando dan Rizka pasti akan melakukan rencana lagi agar bisa membuatku tersiksa dengan permainan yang mereka buat. Jika aku kabur, pasti mereka akan langsung menangkapku lagi. Entah apa yang harus aku lakukan saat ini. Aku benar-benar bingung dengan semuanya. Lalu kupandangi tubuhku. Entah kenapa aku merasa sudah kotor dan rusak. Aku tidak menarik lagi sekarang. Aku seperti wanita yang sudah mempunyai 3 anak. Aku tahu ini adalah kesalahanku. Tapi apa orang-orang akan terus memandangku hina? Rasanya percuma hidup. Karena nanti orang-orang tidak akan memandangku dengan baik. Perlahan aku berdiri sambil berpegangan. Rasanya lelah sekali. Aku tidak tahu aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh pria hidung belang itu. Lalu aku melihat ada beberapa lembar uang berwarna merah di atas ranjang. Air mataku langsung menetes begitu saja di pipi. Apakah aku memang seorang pelacur yang hina? Apa Rizka dan Nendo memang menganggapku sebagai wanita murahan? Kenapa mereka tidak membebaskanku saja dan memberiku kesempatan? Kenapa mereka malah ingin membuatku menderita seperti ini? Jika keluargaku tahu bahwa mereka memperlakukanku seperti ini, apa ibu, bapak, dan Kak Anya akan sedih? Atau tidak peduli sama sekali? Jika ibu, bapak, dan Kak Anya tidak peduli, berarti itu tandanya mereka benar-benar sudah enggan menganggapku sebagai keluarga lagi. Siapa yang akan menolongku? Apa aku akan tetap di sini sampai aku mengakhiri hidupku sendiri? Hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku sudah tidak ada gairah untuk melanjutkan kehidupanku lagi. Aku langsung teringat saat dulu Rizka dibully. Dia trauma sampai sekarang. Mungkin dia ingin balas dendam sampai membuatku menderita. Ya, aku memang salah. Aku sudah membuat mentalnya hancur. Pasti Rizka begitu dendam padaku. Tapi yang membuatku terluka, kukira Rizka benar-benar sudah memaafkanku. Tapi ternyata dia hanya ingin menjebakku saja. Dulu aku berani membuli dia. Dan sekarang aku sudah kalah. Aku takut menghadapinya. Perlahan aku berdiri dengan keadaan telanjang bulat. Aku berjalan menuju ke arah dapur. Di sana aku akan mencari benda agar bisa melenyapkan nyawaku sendiri. Sesampainya di sana, kulihat ada sebilah pis tergeletak di meja. Aku langsung mengambil benda itu. Air mataku menetes begitu saja. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Apa benar aku harus mengakhiri hidupku sendiri? Aku sangat takut untuk menggunakan benda tajam itu. Tapi aku lebih takut untuk melanjutkan kehidupanku lagi. Perlahan ku angkat benda itu ke atas. Aku memejamkan mataku. Ternyata ini adalah akhir dari kehidupanku. Maafkan aku. Ibu, Bapak, Kak Anya, semoga saja kalian mau memaafkanku. Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan kedatangan Rizka. Dia langsung merebut pis itu dari tanganku dan membuangnya ke sembarang arah. Apa yang kamu lakukan, Ferin? Apa kamu sudah gila? Tanya Rizka dengan nada kesal. Perlahan aku mendongakkan wajahku dan menatap wajahnya. Kenapa kamu peduli dengan kehidupanku? Biarkan saja aku mengakhiri semuanya. Apa pedulimu, Rizka? Aku sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupanku lagi. Lebih baik aku mati saja, ucapku dengan tegas. Dasar gila. Dengar, Ferin. Aku tidak peduli kamu mau mati ke mau enggak ke. Yang jelas aku ingin kamu menderita dulu. Kamu juga sudah membuat mentalku hancur. Dan sekarang aku akan balas dendam atas perlakuanmu padaku saat itu, ucapnya. Aku tidak berani menjawab lagi. Aku hanya bisa terdiam dan meratapi nasibku. Dengar, Ferin. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan waktu itu. Kamu membuat mentalku hancur, ucap Rizka. Aku kembali menatap wajahnya dengan tatapan sendu. Aku berharap Rizka iba padaku dan mau melepaskanku. Apa yang harus aku lakukan?
Bagaimana caranya agar kamu mau memaafkan kesalahanku? Tolong Rizka, maafkan aku. Ucapku memohon. Sudah terlambat. Lebih baik turuti saja ucapanku. Turuti apapun yang aku perintahkan. Jangan sampai kamu berani membantahku. Ucap Rizka dengan tegas. Mendengar hal itu, dadaku terasa sesak. Ternyata Rizka tidak akan membebaskanku begitu saja. Sekarang kamu pergi ke kamar mandi, bersihkan tubuhmu itu. Jangan sampai kamu nekat. Sebentar lagi akan ada tamu. Ucap Rizka. Setelah itu, Rizka menarik tanganku dan membawaku ke kamar mandi. Aku bisa sendiri Rizka. Ucapku pelan. Namun bukannya mendengarkan ucapanku, Rizka malah menyeretku ke kamar mandi. Dia langsung mengguyur tubuhku dengan air. Kamu jangan menyusahkanku, Ferin. Jangan sampai kamu berani nekat lagi. Aku muak padamu, tapi aku juga belum puas membuatmu menderita. Ucap Rizka. Dia terus menggugurkan air ke tubuhku. Dia juga menyuruhku untuk memakai sabun dan sampo. Singkat waktu, setelah tubuhku sudah bersih, Rizka kembali menarik tanganku dan menyuruhku untuk segera memakai pakaian yang sudah dia pilih. Pakai baju itu. Ingat kamu harus berdandan dengan cantik. Ucapnya. Dengan berat hati. Aku akan menuruti ucapannya dan memakai pakaian seksi itu. Rizka, tinggalkan aku sendiri. Ucapku pelan. Meskipun dia seorang wanita, tetap saja aku begitu risih dan malu jika terus dipandangi olehnya. Sika, cepat kamu pakai bajunya. Jangan banyak bicara. Ucap Rizka marah. Karena takutnya Rizka akan semakin marah. Mau tidak mau aku memakai baju seksi itu di hadapannya. Nah gitu dong. Pasti baju itu pas di tubuhmu. Nanti tamuku akan puas melihatnya. Ucapnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya fokus memakai bajunya. Setelah selesai, Rizka langsung menyuruhku untuk duduk di tepi ranjang. Tanpa menunggu lama, dia memoles wajahku dengan peralatan makeup miliknya. Rizka, apa kamu benar-benar ingin balas dendam padaku? Tanyaku pelan. Sudah jangan banyak bicara. Kamu harus menuruti ucapanku. Jawabnya. Air mataku kembali menetes di pipi. Aku tidak bisa menahan kesedihanku lagi. Entah bagaimana kehidupanku setelah ini, pasti aku akan menderita. Plak. Sontak saja aku terkejut. Tiba-tiba saja Rizka menampar pipiku dengan kencang. Aku langsung mengangkat wajahku dan menatap heran ke arahnya. Kenapa kamu malah menangis? Lihatlah makeupnya jeti puda. Kenapa kamu membuatku kesal, Ferin? Ucap Rizka marah. Aku tidak berani menjawab. Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Wanita sepertimu memang pantas menjadi pemuas nafsu para pria hidung belang. Aku tidak salah memilih ternyata. Ucap Rizka sambil tertawa pelan. Dadaku semakin terasa sesak mendengar ucapannya. Aku benar-benar sakit hati. Namun apa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Rizka kembali menyimpan peralatan makeupnya di meja. Awas, kamu jangan berani macam-macam. Apalagi sampai kamu nekat mengakhiri hidupmu sendiri. Jangan sampai kamu malah menyesal nantinya. Ucap Rizka mewanti-wanti. Aku hanya mengangguk sebagai tanda mengerti. Demi keselamatanku, sebaiknya aku menuruti perintah dari Rizka. Kamu sudah tidak punya keluarga lagi kan? Kedua orang tuamu dan kakakmu itu sudah enggan berurusan lagi denganmu kan? Nah sekarang, kamu harus mandiri. Kamu cari uang sendiri. Dengan cara memuaskan nafsu para pria di luaran sana. Ucap Rizka sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, aku harus bisa menahan diri agar tidak emosi. Ternyata memang benar. Dia tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Lebih baik aku mat saja. Jadi nantinya kamu akan tenang dan merasa sudah membalaskan dendammu kan? Kenapa Rizka? Kenapa kamu malah mencegahku? Ucapku pelan. Rizka langsung tertawa dengan kencang. Aku bingung, kenapa dia malah mentertawakanku? Kenapa kamu malah tertawa Rizka? Apa kamu menganggap ucapanku ini adalah lelucon? Tanyaku. Iya. Aku benar-benar muak denganmu, Ferin. Kamu merasa korban di sini. Padahal selama ini kamu adalah seorang pelaku yang bebas berkeliaran di luaran sana. Kenapa kamu masih tidak sadar juga?
Ini adalah hukuman untukmu, Ferin. Aku ingin membuatmu menderita. Rizka bicara dengan nada tinggi. Aku memejamkan mata. Entah kenapa aku sangat takut berhadapan dengan Rizka. Dia begitu kasar dan berani bicara dengan nada tinggi padaku. Kamu adalah pelakunya. Aku yang korban, Ferin. Sekarang kamu akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Mentalku sudah hancur. Mentalku sudah tidak bisa disembuhkan. Aku ingin kamu juga hancur. Kamu akan mati perlahan. Rizka bicara sambil tersenyum licik. Dia juga kembali tertawa dengan kencang. Seakan-akan puas karena sudah membuatku tersiksa seperti ini.